Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah, mari melanjutkan ngaji kita. Mari kita sabar untuk beristiqomah, senantiasa menambah wawasan, nambah pengetahuan untuk meningkatkan kapasitas diri kita, antara lain dengan memperbanyak ngaji, termasuk ngaji filsafat. Hari ini sebenarnya mudah bagi kita untuk menjalani laku nambah pengetahuan, nambah wawasan ini. Teknologi informasi yang luar biasa hari ini banyak membantu kita. Kita ingin belajar tentang apa, bahkan belajar dari siapa. Tidak hanya dari para guru, para tokoh, para ustadz yang masih hidup, bahkan dari beliau-beliau yang sudah almarhum pun hari ini bisa kita temukan kajian-kajiannya. Ini kadang-kadang menurut saya membuat kita manja, sehingga kita sering kehilangan kesabaran dalam upaya untuk memperoleh pengetahuan ini, kehilangan istiqomah. Kita sering terlalu banyak tuntutan macam-macam, terlalu banyak keinginan, akhirnya tidak istiqomah dan tidak sabar ketika belajar apapun dan dimanapun. Kita biasanya menjujuk, nyari mudahnya, ingin tentang apa, buka siapa, ingin tentang apa, buka siapa. Akhirnya wawasan dan pengetahuannya tidak tertib. Nah, ngaji ini kita usahakan untuk istiqomah dan tertib ya. Pelan-pelan nambah wawasan. Mungkin banyak yang tidak sesuai, tidak cocok dalam hal apapun. Mungkin materinya, mungkin sayanya yang membawakan dianggap kurang agresif, kurang wow, kurang meledak-ledak ya mungkin. Atau mungkin situasinya hari ini yang membuat kita tidak terlalu bergairah dan macam-macam halangan. Tapi semoga halangan-halangan itu tidak membuat kita malas, tidak membuat kita kehilangan gairah dan istiqomah untuk menjalani laku menuntut ilmu. Karena menurut saya, khususnya teman-teman yang muda ini, jalan yang paling mudah bagi kita untuk dekat dengan Allah itu jalan ilmu. Sering saya sampaikan, ada 3 majelis yang sangat dicintai oleh Allah. Yang pertama majelis zikir, yang kedua majelis silaturahim, saling menyambung tali persaudaraan, dan yang ketiga majelis ilmu. Sejauh yang saya tahu, kalau untuk teman-teman muda, majelis ilmu lebih mudah ditempuh. Kalau majelis zikir mungkin masih agak berat. Majelis silaturahim mungkin beratnya di biaya, di ongkos. Bisanya kita mungkin say hello lewat medsos. Tapi majelis ilmu ini bisa anytime, setiap detik kita jalani. Sering saya sampaikan, setiap peristiwa hakikatnya adalah pelajaran. Setiap orang adalah bisa kita jadikan guru. Kita ambil hikmah dari kehidupan mereka. Dan setiap tempat bisa kita jadikan tempat belajar. Maka nanti setiap detik hidup kita akan menjelma sebagai hidup di jalan ilmu. Dan kalau kita hidup kita setiap detik di jalan ilmu, insya Allah kita akan selalu berada dalam lindungan, selalu berada dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, baik. Kita mulai. Malam ini kita masih ada di dunia filsafat empirisisme. Malam ini kita ketemu beliau Josh Berkeley. Josh Berkeley ini filosof dari Irlandia. Beliau lahir sekitar tahun 1685 dan meninggal tahun 1753. Berarti usianya sekitar 67-an tahun.
Yang unik, beliau ini filosof tapi nanti juga uskup di gereja Anglikan di Irlandia. Jadi bukti bahwa filosof ya ahli agama, filosof ya agamawan, bukan dua hal yang bertolak belakang, bisa jalan bersama. Bahkan di dalam tradisi filsafat Islam ya hampir semua filosof muslim itu ya para rohaniwan, para agamawan. Nah, beliau ini terkenal dengan empirisismenya yang khas. Dari Jos Berkeley ini kita akan tahu ternyata empirisisme itu tidak harus selalu jatuhnya materialisme. Dari Jos Berkeley ini nanti dia punya konsep empirisisme tapi sekaligus idealisme. Kalau selama ini kan menurut kita yang empiris-empiris itu jatuhnya selalu di materi-materi. Ternyata di Jos Berkeley tidak. Empirisismenya pada akhirnya ujungnya justru idealisme. Makanya malam ini kita angkat beliau. Siapa tahu kita dapat wawasan baru dari orang ini. Ada 3 buku yang sangat terkenal dari beliau. Yang pertama, An Essay Towards New Theory of Vision. Jadi tulisan-tulisan menuju visi teori yang baru. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia mungkin begitu. Kemudian yang kedua, yang ini sangat terkenal sekali, A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge. Khazanah tentang prinsip-prinsip pengetahuan manusia. Ada lagi yang terkenal, bentuknya dialog. Jadi kalau teman-teman agak susah membaca buku-buku yang teoritis, bukunya yang ketiga ini bentuknya dialog. Judulnya Three Dialogues Between Hylas and Philonous. Ini dialog tentang teori-teorinya yang nanti kita bahas malam ini. Jadi itu 3 buku yang sangat dikenal dari seorang Jos Berkeley. Teman-teman yang ingin mendalami, carilah buku itu. Bisa di-download gratis e-booknya karena termasuk buku lama. Buku Treatise Concerning the Principle of Human Knowledge itu terbit sekitar tahun 1710. Kalau yang Three Dialog itu 3 tahun selanjutnya. Jadi sekitar tahun 1713. Oke. Langsung saja kita masuk ke gagasan-gagasan empirisismenya. Yang pertama sangat menonjol dari seorang Jos Berkeley adalah teorinya yang dikenal sebagai teori pengenalan atau teori pengamatan. Harus kita pelajari pelan-pelan ini biar ngerti bedanya dengan teori-teori sebelumnya dari John Locke atau dari Francis Bacon yang kita bahas minggu-minggu kemarin. Yang pertama, menurut Berkeley, masih sama dengan para filosof sebelumnya, pengetahuan itu diperoleh melalui pengalaman mengamati. Jadi pengetahuan sumbernya pengamatan. Ini mudah kita pahami ya. Nah, yang kedua, ini yang agak beda. Pengamatan itu terjadi bukan karena ada hubungan antara subjek dan objek, namun pengamatan itu terjadi dan membuahkan pengetahuan ketika ada hubungan antara indera yang satu dengan indera yang lain. Jadi menurut Berkeley, kalau kita mengamati sesuatu kemudian paham, pemahaman kita itu bukan dari kok kita mengamati langsung paham, tapi dari kita menghubung-hubungkan antara pengetahuan yang diperoleh oleh beberapa indera yang kita miliki. Jadi yang membunyikan, misalnya saya melihat laptop, kemudian saya paham ini laptop, saya sebut ini laptop, itu bukan karena laptopnya, tapi karena beberapa informasi dari panca indera yang digabung jadi satu, kemudian saya simpulkan ini laptop. Contohnya misalnya, di situ saya tulis, saat kita melihat buah durian, yang paling mudah ya, mungkin ada yang penggemar durian. Nah, kita melihat durian kan dengan mata. Kemudian baunya durian nyampe ke hidung.
Kemudian kita raba. Ya kita mungkin tepuk-tepuk sedikit, ini asli apa ndak, mateng apa ndak, misalnya tangannya meraba. Kemudian dipecah, kemudian lidahnya merasa. Loh, pengetahuan kita tentang durian ini tadi kan gabungan. Kalau hanya mata saja belum lengkap pengetahuan kita tentang durian. Baunya saja juga belum lengkap. Kalau mata saja melihat bentuk durian, bisa jadi jangan-jangan cuma gambarnya durian, itu bukan durian yang benar. Atau baunya saja. Sekarang kan banyak rasa durian, ada permen rasa durian, ada es krim rasa durian. Duriannya tidak ada, cuma baunya saja durian. Tangan yang meraba, merasakan teksturnya. Ini kasar bener, lancip bener apa enggak. Atau jangan-jangan kita keliru, ternyata kita anggap durian ternyata hanya boneka durian. Itu kan halus naik boneka, bukan duriannya yang beneran. Nah, jadi mata melihat, hidungnya membau, tangannya meraba, lidahnya merasa. Loh, gabungan ini semua terus melahirkan ide di kepala kita, oh di depanku ada durian. Atau yang berhubungan dengan aku ini durian. Berarti apa? Ternyata pengetahuan itu sumbernya bukan dari objeknya. Tapi ketika kita menghubung-hubungkan informasi yang diperoleh oleh panca indera kita. Nah, jadi yang pertama ini beda dengan kemarin-kemarin. Kalau di John Locke kan singkat dia bilang, pokoknya otak kita ini kosong, kertas putih diisi oleh pengalaman kita mengamati. Kalau di Berkeley lebih didetailkan lagi, tidak sekedar pengalaman, justru sumbernya bukan pengalaman. Sumbernya itu gabungan antara pengalaman dari masing-masing panca indera. Berarti apa? Proses di kepala yang menentukan pengetahuan, bukan dari barangnya. Karena kalau hanya satu-satu pengetahuan, kita masih belum paham. Teman-teman mungkin ingat, saya tiba-tiba ingat cerita orang buta yang mengenali gajah. Ini orang buta yang di depannya ada gajah, beberapa orang buta yang ingin memahami gajah cuma tidak menggunakan indera penglihatan, mereka buta. Akhirnya ada yang memegang kakinya, ada yang memegang telinganya, ada yang memegang belalainya. Loh, masing-masing ini karena sumber pengetahuannya hanya dari indera peraba, kesimpulannya jadi beda-beda. Yang pegang kakinya mungkin nganggapnya gajah itu seperti bambu. Yang pegang ekornya menganggap gajah itu seperti cambuk. Yang pegang telinganya nganggapnya gajah ini seperti kipas dan seterusnya. Kenapa? Indranya tidak lengkap. Maka pengetahuannya hanya sebatas informasi yang diberikan oleh panca indera. Berarti pengetahuan ini sumbernya bukan objeknya, tapi sumbernya adalah informasi dari panca indera. Panca indera lah yang memberi informasi, bukan objeknya. Kalau panca inderanya lengkap, informasinya tambah lengkap. Mungkin orang hanya lihat bentuknya, tidak tahu baunya. Tidak ngerti teksturnya, tidak tahu rasanya. Ya dia akan menjelaskan sesuatu itu hanya dari aspek baunya saja. Dan seterusnya. Jadi teori pengenalan yang pertama, sumber pengetahuan itu dari informasi panca indera. Dan hasilnya merupakan saling menghubungkan antara indera yang satu dengan indera yang lain. Maka kita mendefinisikan durian itu mungkin buah yang kulitnya runcing, baunya agak menyengat, kemudian besarnya sekitar kepalanya anak bayi misalnya. Itu kan informasi-informasi dari panca indera yang kita hubung-hubungkan. Oke, yang pertama itu sebelum kita lanjut. Jadi dasarnya adalah informasi dari pengamatan, tapi kunci pengetahuan dari panca indera. Makanya tetap disebut empirisisme, karena sumbernya panca indera. Terus, yang kedua, nah, ini menegaskan empirisismenya lagi. Yang bisa diamati itu adalah hal-hal yang konkret. Yang tidak konkret tidak bisa. Kalau ini biasa ya, panca indera itu kan yang dilihat ya yang konkret. Warnanya, baunya, teksturnya, rasanya. Ini kan konkret.
Yang tidak konkret katanya Berkeley ya pasti tidak bisa. Substansinya apa, kemudian ruang, waktu ini kan tidak konkret semua. Esensinya apa, hakikatnya apa, ini tidak kelihatan. Jadi informasi yang kita dapat itu dari sesuatu yang konkret. Bukan dari yang tidak kelihatan dari benda itu. Misalnya ya tadi substansinya. Wah, duren ini hakikatnya adalah tidak bisa. Informasi yang kita kenali itu justru dari yang dicerna oleh panca indera, dan panca indera itu yang diakseskan hal-hal konkretnya. Makanya nanti Jos Berkeley ini terkenal mengkritik substansi. Terus mudahnya substansi yang anggap saja ini. Kita kan sering kalau ada apa-apa ini hakikatnya apa sih? Yang terus kita definisikan hakikat itu melampaui yang kelihatan, melampaui yang bisa diakses oleh panca indera. Katanya Berkeley, kalau kita ngomong-ngomong substansi, ngomong-ngomong hakikat itu berlebihan. Yang kita sebut substansi itu kan menggabungkan sifat-sifat kemudian kita lampaui. Padahal katanya Berkeley, kalau sifat-sifat kita lampaui, kita tidak bisa memahami sesuatu. Jadi, misalnya kita di situ saya contohkan, kita memahami meja. Meja itu ada warnanya, ada tingginya berapa, ada keras tidaknya, kalau ditarik ada suaranya, ini kan ciri-cirinya meja. Loh, substansi ini kan mau melampaui ini, melampaui yang kelihatan-kelihatan. Berarti yang sifat-sifat yang kelihatan mau disingkirkan, dilewati. Katanya Berkeley, loh, kalau sifat-sifat ini dibuang, justru tidak mungkin ada substansi. Tidak mungkin ada sesuatu itu. Sama kayak kita duren tadi, kalau sifat-sifatnya kita buang, tidak jadi duren. Kalau baunya tidak menyengat seperti itu, bukan duren. Kalau kulitnya tidak lancip-lancip, bukan duren namanya. Sementara orang ngomong hakikat, ngomong substansi, ini membuang sifat-sifat. Lu kalau sifatnya dibuang, ya bukan sesuatu itu sudah. Sama lah kayak kita yang manusia. Saya punya profil semacam ini, rambutnya seperti ini, hidungnya pesek, giginya kuning, rambutnya putih, macam-macam. Ya kan ciriku. Lu kalau ini ndak dilewati, ndak pakai itu, ya kamu ndak akan ngerti siapa aku. Katanya Berkeley, sudahlah ndak usah bahas hakikat, ndak usah bahas substansi. Hakikat atau substansi itu kan sumbernya dari sifat-sifatnya. Sementara sifat-sifat ketika ngomong hakikat maunya dibuang saja, dilewati. Maka katanya Berkeley ini berlebihan. Sama nanti kan kritiknya eksistensialisme pada esensialisme. Eksistensialisme itu kan mengkritik esensialisme bahwa manusia itu punya esensi. Padahal katanya orang-orang eksistensialis, tidak ada esensi itu. Esensi itu terbentuk dari eksistensi. Tidak ada orang hakikatnya baik. Ya kalau eksistensinya tiap hari melakukan kebaikan, terbentuklah esensi kebaikan. Atau manusia itu hakikatnya jelek? Tidak. Dia tidak jelek, tidak baik. Tergantung yang dia lakukan tiap hari, sifat-sifatnya apa. Kalau dia melakukan yang baik-baik, ya dia hakikatnya baik. Tidak ada hakikat bawaan. Kalau dalam logikanya empirisisme, tidak ada ide bawaan itu. Ya tampilannya seperti apa. Nah, orang ngomong substansi itu biasanya melewatkan sifat-sifat ini. Ya kayak kalau dalam agama mungkin ya ada. Kalau kita tarik agak kasar, ada yang misalnya pro hakikat, anti syariat. Nah, ini seperti menjujuk substansi, tidak mau yang kelihatan, yang eksistensi, yang kelihatan-kelihatan. Padahal hakikat itu akan kita temui kalau kita meniti jalan syariat. Nah, kalau langsung hakikat, kalau versinya Berkeley, ini analogi agak jauh, ya jadinya berlebihan. Wong yo, hakikat itu lahir dari ketika kita menjalani syariat, kita akan menyelami hakikat. Ketika kita memahami sifat-sifat, akan ketemulah dengan substansi. Kalau kita buang justru sifat-sifatnya, ya substansinya tidak akan terpegang. Kalau kamu ingin kenal saya, lihatlah rambutnya yang sudah putih, lihatlah hidungnya yang pesek, lihatlah profilnya yang kecil, itu aku. Kalau ini kamu lewati, kamu tidak bisa ketemu aku.
Jadi pengetahuan sumbernya dari kehidupan sehari-hari, dari kenyataan. Cuma kenyataan ini medianya panca indera. Dan sebenarnya informasi tentang pengetahuan itu berasal dari hubungan antara panca indera. Kemudian yang kedua, karena panca indera yang bisa diakses itu hanya hal-hal yang konkret, bukan hal-hal yang abstrak. Seperti substansi, kemudian apalagi esensi dan yang sejenisnya. Bahkan nanti katanya Berkeley, esensi substansi itu hanya hipotesis yang berlebih-lebihan dan sewenang-wenang. Sewenang-wenang itu maksudnya sak senengnya sendiri, padahal harusnya tidak begitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, selanjutnya ini lebih dalam lagi. Setelah tadi mengkritik substansi, selanjutnya katanya Berkeley, karena kuncinya ada di hubungan dalam persepsi kita terhadap realitas, maka sebenarnya realitas benda yang kita amati itu ada dalam bentuk ide-ide di pikiran kita. Jadi ketika kita tadi melihat duren, melihat saya, mengalami sesuatu di kehidupan nyata, itu kan nanti melahirkan ide-ide. Ternyata kuncinya di ide-ide, bukan di realitas. Mudahnya begini. Sesuatu itu ada ketika kita amati, kita persepsi dengan panca indera. Sehingga dia ada dalam pikiran kita dalam bentuk ide. Kalau tidak, ya realitas itu kalau versinya Berkeley dianggap tidak ada. Makanya ada sebuah jargon yang sangat terkenal dari Berkeley, esse est percipi. To be is to be perceived. Ada itu berarti perceive, ketika dicerna, ketika diamati. Kalau tidak ada yang mengamati, ya tidak ada. Di kelas kadang saya contohkan, misalnya Candi Borobudur itu, kalau semua orang sedunia, tidak ada yang tahu candi itu ada, apa candi itu ada. Kita akan bilang, yo ada lah Pak, diamati atau tidak, yo ada. Kita bisa bilang begitu karena kita tahu candinya ada. Tapi kalau saya bilang misalnya, di bawah tempat saya duduk ini ada emasnya besar sekali, kita akan bilang tidak ada. Memang tidak ada orang yang tahu ada. Padahal mungkin benar-benar ada, tapi kita tidak berani mengatakan ada. Berarti ada atau tidak ada, itu kan tergantung pikiran kita. Kita amati atau tidak kita amati, keberadaannya tergantung itu. Kalau nggak dianggap, ya kita dianggap tidak ada. Ada itu karena diamati, diperhatikan. HP ku rusak. Nah, itu karena aku perhatian sama HP, maka dia ada dalam kondisi rusak, aku tahu. Tapi kalau tidak ada satupun orang yang tahu, kalau HP ku rusak, mungkin aku sendiri juga tidak tahu karena tidak pakai, misalnya ditaruh di lemari saja. Fenomena HP rusak itu tidak ada. HP rusak itu ada ketika ada orang yang tahu bahwa HP itu rusak. Jadi ada, itu benar-benar ada kalau sudah ada yang tahu atau sudah ada yang mengamati. Kalau tidak ada yang mengamati, ya tidak ada. Saya nggak ganteng loh Pak. Ya, sayangnya tidak ada satupun orang yang tahu. Ya tidak ganteng berarti. Tidak ada orang yang tahu. Tapi saya tahu Bapak. Loh, kalau saya tahu berarti ada yang tahu, yaitu kamu. Berarti gantengmu itu eksis hanya menurutmu saja. Dia hadir dalam dirimu saja sebagai pengetahuanmu. Di pengetahuan yang lain tidak. Jadi dia ada versimu. Jadi sesuatu itu ada ketika diamati. Kalau tidak diamati, ya tidak ada. Kalau tidak ada yang paham, satu orang pun ya tidak ada. Di bawah tempat duduk saya ada emas besar. Ya tidak ada. Kenapa? Tidak ada satupun orang yang tahu. Maka dia jadi tidak ada. Jargonnya kemudian to be is to be perceived. Ini agak unik. Berarti apa? Dunia sekeliling kita
itu ada atau tidak adanya tergantung pikiran kita, tergantung persepsi kita. Kalau kita persepsi, ya dia ada. Kalau tidak, ya dia tidak ada. Pandangannya Berkeley yang semacam ini nanti dikenal sebagai immaterialisme. Immaterialisme itu nama lain dari idealisme. Ya, kan dua hal yang bertolak belakang antara materi dan ide. Immateri berarti non-materi, non-materi berarti ideal. Kenapa disebut immateri? Karena yang materi itu tidak ada jika tidak ada yang mengamati. Tidak ada dunia, katanya Berkeley, di luar kesadaran manusia. Dunia ini ada dalam kesadarannya manusia. Batu-batu itu ada karena kita pahami, kita lihat keberadaannya. Kalau tidak ada satupun orang tahu keberadaan batu itu, ya dia tidak ada. Ada kok tetap, Pak. Iya, karena kamu sudah tahu dia ada. Wong tidak ada satupun orang yang tahu. Berarti dia tidak ada. Nah, jadi yang pertama, doktrin imaterialismenya dari Berkeley itu, benda itu tidak ada jika tidak ada yang mengamati. Kita ini eksis atau tidak, tergantung orang mengamati kita, menganggap kita ada apa tidak. Makanya dalam agama itu ada pepatah yang dulu zaman saya mondok itu, ada pepatah yang saya ingat, wujuduhu ka'adamihi. Itu untuk menyebut orang yang ada atau tidak ada, tidak ngefek apa-apa. Kehadirannya tidak dianggap berarti. Ini seperti orang yang tidak ada. Wujuduhu ka'adamihi. Adanya seperti tidak adanya. Kenapa? Karena saat dia ada, tidak ada orang yang mempersepsi, tidak ada orang yang mengamati, tidak masuk dalam dunianya orang lain. Dia dianggap tidak ada akhirnya. Wujuduhu ka'adamihi. Ini kan kalau ada orang yang hadir atau tidak hadir, ya tidak masalah. Kamu ada, tidak nambah apa-apa. Kamu tidak ada juga tidak mengurangi apa-apa. Itu wujuduhu ka'adamihi. Tidak ada efeknya sama sekali buat orang lain. Itu dulu saya kenal jargon ini zaman di pondok. Jadi kalau ada orang yang tidak berguna sama sekali, wujuduhu ka'adamihi. Ini kalau versi immaterialismenya Berkeley, ya karena memang sesuatu itu ada atau tidak tergantung kesadaran orang lain, tergantung kesadaran manusianya. Saya sebenarnya rajin kok, cuma tidak ada satupun orang yang tahu. Ya, berarti ya tidak sebenarnya. Kenapa? Ya kerajinan pun tidak ada yang tahu. Harus satu orang minimal tahu, mempersepsi keberadaannya, baru dia ada. Kalau tidak ada, ya tidak. Ya paling tidak kamu sendirilah. Jadi itu doktrin imaterialismenya Berkeley. Makanya ada quotes yang terkenal dari Berkeley. Kalau sebatang pohon roboh di tengah hutan dan tidak seorang pun mendengarnya, apakah peristiwa itu menimbulkan suara? Nah, ini jawabannya seperti Candi Borobudur tadi. Kita mungkin akan jawab, yo ada suaranya lah Pak. Loh kok kamu tahu? Wong tidak ada seorang pun yang mendengarnya kok. Loh tapi logikanya kalau pohon di tengah hutan roboh, ya paling tidak kerusek-kerusek kan ada suaranya Pak. Lah itulah karanganmu. Apa ngerti benar kamu pohon tadi ada suaranya? Wong tidak ada seorang pun mendengarnya. Karena tidak ada seorang pun mendengarnya, ya dianggap tidak ada suaranya. Sama seperti tadi, karena tidak ada seorang pun yang tahu, ya berarti tidak ada. Jadi kita ngeyel ada karena memang sudah tahu. Kalau belum tahu, ya kamu akan menganggap tidak ada. Berarti apa? Eksistensi sesuatu tergantung pikiran kita. Ada atau tidak adanya sesuatu, itu kuncinya ternyata di dalam pikiran kita. Oke, jadi semoga bisa ditangkap ya. Jadi yang pertama tadi, pengamatan itu dari kenyataan, cuma pengetahuan kita datangnya tidak dari kenyataan, tapi dari relasi antar panca indera yang mengamati. Seperti contohnya buah durian tadi.
Dan yang bisa diamati itu hal-hal yang konkret, bukan hal-hal yang abstrak seperti substansi dan lain sebagainya. Nah, sesuatu itu kemudian bunyinya seperti apa, jadinya seperti apa, dipahami seperti apa, ternyata tergantung manusianya. Keberadaannya atau ketiadaannya tergantung manusianya. Dia dianggap ada atau tidak ada. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa selain bahwa sesuatu itu tergantung pikiran, kalau ditarik lebih jauh, karena pikirannya manusia itu tidak bersifat objektif, ya tergantung, apalagi panca indera, maka pemahaman juga nanti hakikatnya juga tidak objektif sebenarnya, tergantung. Misalnya tadi, saya mendefinisikan duren itu sebagai buah yang baunya menyengat. Karena mungkin saya tidak terlalu suka dengan duren. Tapi bagi yang sangat suka duren, bau itu akan didefinisikan sebagai buah yang baunya harum. Buah yang baunya menantang dan seterusnya. Kenapa kok definisinya beda? Ya karena definisinya tergantung pemahaman kita dari pencerapan panca indera. Jadi ternyata keberadaan sesuatu itu tergantung pikiran kita, bahkan bentuknya, definisinya juga tergantung pikiran kita. Duren adalah buah yang rasanya enak bagi yang suka duren. Bagi yang tidak suka, ya dia mungkin rasanya tidak enak. Duren adalah buah yang teksturnya runcing, tajam-tajam. Mungkin bagi yang lain ini tidak tajam sih, biasa saja kalau dibandingkan pisau, dibandingkan ya tidak. Atau duren adalah buah yang segar kalau dibikin minuman. Ini bagi yang suka minuman, tapi bagi yang tidak suka ya tidak. Dan ternyata kuncinya hanya di pikiran. Jadi semuanya yang membunyikan ternyata pikiran kita. Berarti keberadaannya tergantung oleh pikiran, bahkan sifat-sifatnya itu apa yang membunyikan juga pikiran, adanya di dalam pikiran. Maka kalau ada orang tanya, lah yang benar saja Pak, realitas yang sejatinya, yang objektif. Kalau versinya Berkeley ini, yo yang objektif itu tidak ada. Yang ada yo yang dicerna oleh manusia dan dipahami oleh pikirannya. Yang masing-masing mungkin isinya beda, bunyinya juga beda-beda. Sesuai kondisi pikirannya masing-masing. Nah, kenapa nanti ini disebut idealisme tadi ya? Akhirnya ternyata kuncinya ada di pikiran. Dasarnya memang empiris. Pengetahuan itu sumber awalnya dari dunia nyata, dari realitas yang objektif. Makanya disebut empirisme. Tapi jangan salah, realitas yang objektif ini tidak akan bunyi, tidak akan ada kalau tidak dicerna, dipahami oleh manusia. Dicerna lewat panca indera, dipahami oleh akalnya. Justru akal ini nanti yang menentukan informasi-informasi dari panca indera dihubung-hubungkan, kemudian disimpulkan. Lahirlah akhirnya immaterialisme atau idealisme. Ternyata puncaknya justru ada di ideal-ideal, di ide-ide dalam pikiran, bukan di realitas. Inilah istimewanya Berkeley, beda dengan John Locke kemarin. Kuncinya ada di kenyataan, murni empiris, pengalaman. Tapi kalau ini pengalaman itu kan tidak mentah pengalaman begitu saja, tapi pengalaman itu kita serap, kita cerna. Nah, kita lanjutkan gagasannya Berkeley. Dasarnya semuanya itu tadi ya, empirisisme yang berakhir di idealisme. Sekarang kita lihat implikasi-implikasi gagasan ini di banyak hal yang lain. Karena Berkeley juga membahas macam-macam hal, mulai tentang manusia, Tuhan, pendidikan, dan macam-macam. Malam ini kita lihat gagasan-gagasan itu. Dengan dasar tadi, empirisisme yang berakhir di idealisme.
Yang pertama kita lihat implikasinya dalam dunia teologi. Pandangan bahwa dunia realitas itu tergantung dengan pikiran manusia, ini oleh Berkeley ditarik ke ranah ketuhanan. Katanya Berkeley, hubungan manusia dengan ide dan dunianya itu mirip dengan hubungan Tuhan dan alam semesta. Jadi, tadi kan dunia ini ada, itu tergantung pikiran kita. Nah, katanya Berkeley, loh, seperti itulah alam semesta kalau disambungkan dengan pikirannya Tuhan. Keberadaan alam ini, termasuk manusia, termasuk kita, itu hakikatnya semuanya ada dalam pikirannya Tuhan. Berarti kita ini jadi ada meskipun awalnya kita sebenarnya tidak ada atau mungkin ada. Karena kita sedang dipikirkan oleh Tuhan. Maka kita ada. Dan yang teristimewa ini manusia. Jadi khusus untuk manusia tidak seperti benda-benda yang lain. Ya kalau pokoknya analoginya manusia ya. Kalau kita tadi kan memahami batu, batunya jadi ada karena kita pahami. Kalau tidak kita pahami dia tidak ada. Alam semesta juga begitu, dia ada karena ada. Kita pahami kan berarti ada di pikiran kita. Kalau alam semesta dia ada karena ada di pikirannya Tuhan. Maka dia terus jadi ada. Nah khusus untuk manusia, kalau batu tadi kan tidak sadar. Nah khusus untuk manusia, manusia ini dipinjami Tuhan ide-ide atau pikiran-pikiran Tuhan sehingga dia bisa mencerna keberadaan alam semesta di sekelilingnya. Sebagaimana Tuhan memikirkan alam semesta. Jadi adanya dunia ini karena dia dipikirkan oleh Tuhan. Tadi ada atau tidaknya sesuatu kan karena dipikirkan, katanya Berkeley. Analoginya ya seperti Tuhan. Lah kok bisa manusia kayak Tuhan? Membuat sesuatu jadi ada karena pikirannya, ya karena manusia dipinjami oleh Tuhan kemampuan itu. Anggap saja dianalogikan bioskop ya. Kalau kita nonton bioskop, nonton film, itu kan sebenarnya dia peristiwa yang tidak terjadi sebenarnya sih. Kita melihat film itu kan berjarak. Tapi rasanya seperti peristiwa yang real, yang hidup. Tapi dia ada kan karena kita tonton. Dia jadi film karena kita nonton. Kalau tidak ada yang nonton, nggak jadi film. Nah, dengan analogi film ini, seolah-olah hubungannya Allah dengan manusia itu, Allah lah yang muter film itu dalam batinnya manusia, dalam pikirannya. Sehingga kita bisa memahami realitas sekeliling kita. Ini menarik kalau saya jejer. Mungkin lebih mudah dipahami menggunakan teori idenya Plato. Bahwa manusia itu hidup di dunia, memahami segalanya dengan menghubungkan dengan ide-ide yang ada di kepalanya. Nah, analogi Tuhan dan manusia, selain Tuhan dengan alam. Kalau Tuhan dengan alam kan tadi ya, alam ini ada karena berada di pikirannya Tuhan. Ini kalau dihubungkan dengan dunia tasawuf nanti bisa ditarik lebih jauh kenapa ada wahdatul wujud dan lain sebagainya. Ternyata semuanya memang jadi satu dalam pikirannya Tuhan. Makanya Allah itu meliputi segala sesuatu. Innallaha bikulli syai'im muhit. Kenapa? Ya semuanya ada tidaknya tergantung Tuhan. Nah, sementara manusia ternyata bisa seperti Tuhan dalam tanda petik karena dipinjami oleh Allah dengan kekuatan akal budinya. Sehingga mereka menyerap, memahami, mempersepsi lingkungan sekelilingnya, menyadari keberadaannya sehingga sesuatu yang disadari itu jadi ada. Oke, jadi ini analogi teori imaterialisme tadi dengan hubungan Tuhan dan alam semesta. Kita lanjutkan sebentar. Oke. Nah, terus dari situ
lahirlah kesadaran dari Josh Berkeley tentang berarti Tuhan itu memang ada. Kenapa? Karena Tuhanlah yang menganugerahkan ide-ide ini dalam pikiranku. Nanti lebih jauh katanya Berkeley, manusia itu jangan dikira bisa mengontrol ide-idenya, tidak bisa. Itu kalimat yang saya kutip itu ya. Kekuatan apapun yang aku miliki atas pikiranku, ku dapati ide-ide yang dipahami oleh panca indraku tampaknya tidak bergantung kehendakku. Saat siang benderang, aku membuka mataku. Dan aku tidak bisa memilih apa yang bisa kulihat atau tidak. Atau menentukan objek apa yang boleh tampil di hadapanku. Demikian juga dengan pendengaran dan indera yang lain. Ide-ide yang diserap bukanlah ciptaan keinginanku. Oleh karena itu, pasti ada Sang Maha Kehendak atau roh yang membuatnya terjadi seperti itu. Nah, jadi Berkeley dengan dasar ternyata manusia itu tidak mampu menguasai idenya. Kita kan merasa manusia itu bebas berpikir dengan ide-idenya. Ternyata jangan dikira kita sebebas itu. Dianalogikan oleh Berkeley. Ayo kita membuka mata, kita merem kemudian melek, lihat sekeliling kita. Itu kan kita tidak bisa ngatur mana yang sebaiknya terlihat, mana yang tidak terlihat. Aku ingin yang tampil ini, bukan itu yang tampil. Itu kan tidak bisa sudah. Yang terlihat ya terlihat saja. Kita tidak bisa milih-milih, ada yang bisa dilihat, ada yang tidak. Yang terdengar ya terdengar saja. Kita tidak bisa menyeleksi ini terdengar, ini tidak. Dan seterusnya. Berarti panca indera saja kita tidak bisa ngontrol. Ketika panca indera tidak bisa ngontrol, ide-ide itu kan sumbernya tadi panca indera. Berarti kita sebenarnya tidak kuasa atas ide-ide. Yang menciptakan situasi ini pasti sesuatu yang maha punya kehendak. Siapa lagi kalau bukan Tuhan. Jadi Tuhan itu ada, terbukti ketika Berkeley memikirkan prosedur berpikir yang terjadi. Ini makanya kemarin Bacon itu bilang berfilsafat itu kalau setengah-setengah bisa membuat orang jadi ateis. Tapi kalau tuntas malah jadinya ketemu Tuhan. Di sini Berkeley ketemu Tuhan. Ternyata manusia yang membanggakan persepsi ide-idenya, hakikatnya tidak bisa mengontrol sesuai keinginannya terhadap ide-ide. Saya lihat meja ini warnanya coklat. Kan tidak iso tak paksa. Pokoknya meja ini harus kuning. Pokoknya meja ini harus merah. Kan tidak bisa. Coklat ya, ketemunya tetap coklat. Saya keluar, aku pingin nanti di luar ketemu mantanku misalnya. Harus ketemu. Mau nggak mau harus ketemu. Kan tidak bisa. Kita sengotot apapun ya, kalau tidak ada diizinkan yang maha kehendak tadi, tidak bisa kita ngatur. Jadi ternyata ide-ide pun kita tidak menguasai. Apalagi pikiran. Kalau ide tadi kan sumbernya panca indera. Kemudian diolah oleh pikiran. Pikiran lebih jauh lagi ketidakpastiannya. Ini mirip kalau teman-teman bagaimana melihat Berkeley menjelajahi dari empiris, kemudian masuk ke ranah idealis, kemudian memuncak pada bukti adanya Tuhan. Boleh dijejer misalnya dengan skeptisismenya Imam Ghazali. Imam Ghazali kan menjelajah dari ranah empiris. Ilmu yang paling mudah pengetahuan itu kan memang empiris. Mata, telinga, hidung dengan baunya. Ternyata juga tidak pasti. Kemudian masuk ke ranah rasio, ide, akal. Akal juga ternyata tidak terlalu kuat. Akhirnya masuk ke ranah sufi, pengalaman, keimanan. Nah kalau Berkeley dengan filsafatnya ini dia menemukan dan membuktikan Tuhan itu pasti ada wis. Kenapa? Dari uniknya manusia dengan mekanisme berpikirnya. Ide-idenya, gagasan-gagasannya. Nah, oke, filsafat yang banyak membuat kita bertemu akhirnya dengan
Tuhan. Meskipun lewat jalur yang sangat duniawiyah, sangat empiris. Kita lanjutkan. Itu implikasi pertama di ranah teologis. Jadi dari ranah teologis bisa dipahami hubungan Tuhan dengan alam semesta itu mirip dengan hubungan antara manusia dengan realitas dan ide-idenya. Bagaimana alam semesta, bagaimana manusia dengan ide-idenya itu mirip dengan Tuhan dan alam semesta. Kemudian yang kedua, adanya manusia dengan ide melalui panca inderanya yang tidak dia kuasai sepenuhnya menunjukkan ada Sang Maha Kehendak yang dikenal sebagai Tuhan. Terus, yang kedua, implikasinya terhadap argumen dalam berpikir. Nanti karena mekanisme berpikir seperti yang digambarkan oleh Berkeley tadi, akhirnya berimplikasi lenyapnya objektivitas dalam argumentasi. Argumen itu berarti ya konstruksi berpikir untuk mendukung sebuah judgement tertentu, penilaian tertentu. Katanya Berkeley, argumen itu ya sifatnya relatif. Relatif itu, kenapa relatif? Karena ternyata berpikir argumen itu tergantung pikiran. Sementara pikiran itu kan sesuatu yang sifatnya tidak objektif tapi subjektif, dipengaruhi oleh subjeknya. Di situ dianalogikan oleh Berkeley, misalnya kita menganggap memahami sesuatu lewat rasa misalnya. Rasa kan jelas subjektif. Bagi saya makanan ini biasa, bagi yang lain pedas. Bagi saya masakan Jogja ini agak terlalu manis, bagi yang lain yaitu yang enak. Rasa subjektif. Warna juga begitu. Saya lihat tembok ini warnanya kuning sih, tapi sudah agak kusem. Mungkin bagi yang lain itu bukan kuning kusem, Pak. Itu memang krem. Mungkin bagi yang lain itu bukan krem, ya itu warna apa lagi. Kesan yang masuk di pikirannya berbeda. Jadi, katanya Berkeley, argumentasi itu sifatnya relatif. Meskipun yang dilihat sesuatu yang objektif. Kalau kemarin John Locke, katanya John Locke, kan segala sesuatu itu bisa dilihat di yang primer dan yang sekunder. Yang primer itu bentuknya, ukurannya, besarnya, macam-macam. Ini primer. Tapi ada yang sekunder. Sekunder itu rasanya, warnanya. Kalau di John Locke, kalau rasa, kalau warna sih ya memang subjektif. Tapi yang primer ini objektif loh. Bentuk, ukuran, besar tidaknya, dan macam-macam. Itu kan objektif katanya John Locke. Katanya Berkeley enggak juga. Ukuran misalnya. Ukuran itu tergantung jarak antara pengamat dan objeknya. Rembulan itu ya ukurannya rasanya cuma sekepalan tangan. Karena jaraknya sangat jauh dengan kita. Jadi ukuran ternyata tergantung oleh jarak. Bentuk juga begitu. Jangankan yang jelas-jelas, bahkan hal-hal yang rasanya biasa-biasa, kalau pikiran kita sudah terarah kemana atau terkonstruksi apa, itu ya bisa berubah. Kan sering selama ini kan kita lihat, wah awannya sekarang membentuk nama Allah. Nah, padahal apa ya benar. Mungkin yang lain, wah ini di atas ini. Awan yang kena matahari itu persis gambarnya Yesus. Nanti yang lain, wah bukan itu gambarnya malaikat itu. Yesus apa malaikat yang benar? Siapa yang membunyikan? Pikiran. Itu kan ngomong tentang bentuk. Ada mata besar sekali di langit. Mana sih itu? Bukan mata itu. Itu gambar kepalan tangan. Nah, sudah. Siapa yang membaca dengan pikiran yang seperti apa, kacamata apa, disitulah dia dibunyikan. Maka argumen ternyata relatif, katanya Berkeley. Tidak yang primer, tidak yang sekunder.
Kalau yang sekunder tadi kan gampang, rasa, warna, dan lain sebagainya. Yang primer juga begitu, ukurannya, bentuknya, tingginya, dan macam-macam. Tinggi itu kan kadang-kadang bagi saya terlalu tinggi, wong saya pendek. Tapi bagi kalian yang tubuhnya tinggi, mungkin sesuatu itu, gini kok tinggi Pak, biasa saja, pintunya kan cuma sekian misalnya. Lalu bagi saya sudah terlalu tinggi, bagimu biasa-biasa saja. Kenapa? Ya karena kita sosok yang berbeda dengan pengalaman dan pikiran yang berbeda. Sesuai kondisi kita masing-masing. Ini implikasi kedua, relativitas argumen. Ini nanti mode semacam ini berkembang luar biasa di era postmodern. Bahwa kebenaran itu sifatnya relatif. Diingat-ingat, relatif itu tidak sama dengan tidak pasti loh ya. Relatif itu ya makna letterleknya tergantung. Tergantung itu berarti ya dilihat dulu situasi dan kondisinya. Apalagi untuk ranah ilmu-ilmu humaniora, wis tambah lagi itu sifat tergantungnya. Kalau kita maju di bidang sains dan teknologi, apakah kita bahagia? Ya tergantung. Kalau kalian punya harta yang banyak, punya istri cantik, punya anak yang lucu-lucu, apa hidupmu bahagia? Ya tergantung. Dunia humaniora banyak tergantung. Kalau kita punya presiden yang baiknya seperti malaikat, apa Indonesia ini tertib? Ya tergantung. Nah, dunia manusia serba relatif, tergantung. Tergantung situasi, tergantung dilihat mana dulu, tergantung tujuannya apa, tergantung perspektifnya apa, dan lain sebagainya. Jadi ternyata segala sesuatu itu sifatnya tergantung atau relatif. Diawali dari relativitas argumen versi Berkeley tadi. Karena ternyata wawasan-wawasan kita, pengetahuan-pengetahuan kita, meskipun sumbernya empiris, barang yang konkret, nyata, toh juga sifatnya sesuai dengan kondisi pikiran kita masing-masing. Kalau kita sedang senang mungkin beda memahaminya kalau kita sedang susah. Oke. Implikasi pertama tadi hubungannya dengan Tuhan. Implikasi kedua hubungannya dengan argumen. Kita lanjutkan. Ambil nafas dulu sebentar biar tidak capek berpikirnya. Filsafat itu cirinya kan agak capek berpikirnya sejak tadi diberondong oleh wawasan-wawasan macam-macam. Saya tidak tahu sebenarnya kita ngaji 2 jam ini efektif apa enggak ya. Pokoknya 2 jam saja, nanti potong-potonglah sendiri. Atau mendengarkannya barang 10 menit berhenti, 10 menit berhenti, ya monggo. Pelan-pelan. Cuma kalau saya ngomongnya tidak tuntas, nanti kuatirnya terputus. Kuatir kayak semboyane Bacon tadi ya, filsafat yang sedikit itu membahayakan. Jadi sekalian kita bahas panjang, nanti monggo dinikmati. Tidak harus sekali hirup langsung 2 jam. Mungkin ya memang teler. Atau jangan-jangan sudah ketiduran dulu baru sampai 10 menitnya. Tapi ya tidak apa-apa. 10 menit, 10 menit. 2 menit, 2 menit. Atau kayak di Instagram itu ya sak menitan. Dinikmati saja. Dipotong-potong bagian yang cocok dan sesuai. Karena belajar filsafat itu kan belajar tentang manusia yang memahami dunianya. Para filosof yang memahami dunia mereka masing-masing, yang pasti tidak 100% kompatibel, cocok dengan kehidupan kita. Jadi boleh dipilih, boleh dipilah-pilah, dipilih-pilih mana yang cocok, mana yang tidak cocok untuk hidup kita. Yang tidak cocok ya dibuang saja. Yang cocok dimanfaatkan. Karena orang belajar itu kan seperti itu. Para ilmuwan, para ulama, para filosof itu kan berteori, berkonsep dengan dasar pengalaman mereka masing-masing. Kalau pakai Berkeley tadi ya sesuai kondisi pikiran, situasi hidup mereka masing-masing, maka sifatnya relatif. Relatif itu tidak selalu tidak cocok. Tapi kalau situasi kita memang kebetulan pas, ya dia cocok. Tapi kalau kebetulan tidak pas, ya rasanya wawasan-wawasannya tidak ada manfaatnya buat kita. Tapi mungkin besok-besok ada. Hanya hari ini kita belum merasakan.
Hari ini mungkin yang cocok yang slide awal tadi, slide yang terakhir ini belum, dan seterusnya. Itu harus diingat-ingat mekanisme rumus ini. Tidak ada yang menyuruh, wah saya harus setuju 100% dengan Berkeley ini, saya harus menerima semua John Locke ini. Atau jangan yang barat deh, termasuk yang muslim juga kan tidak ada yang mewajibkan begitu. Jadi diambil saja yang cocok dan sesuai untuk hidup kita. Makanya manfaatnya ngaji ini tergantung kemampuan kita mencernanya. Kalau bahasanya Berkeley tadi, kemampuan kita mempersepsinya. Milih dan milah yang sesuai. Makanya meskipun saya ngomongnya 2 jam, tidak harus kalian telan mentah-mentah 2 jamnya. Dipilih saja, didengarkan dulu sampai tuntas, entah bertahap 10 menit yang monggo, nanti diambil yang cocok dan sesuai. Pasti ada. Kalau bahasa pondoknya malah yudroku kulluhu la yudroku kulluhu. Yang tidak bisa dipenuhi semuanya, ya jangan ditinggal semuanya. Pasti ada beberapa yang cocok bisa diambil. Oke, kita lanjutkan. Oke, selanjutnya tentang beberapa hal yang berhubungan. Kalau tadi implikasi 2 itu, sekarang implikasi jauhnya. Yang pertama, terhadap kondisi pikirannya. Ini saya beri judul sebab akibat. Sebenarnya hanya 1 quote. Ini kita mulai merambah aspek hikmahnya sebenarnya. Dari wisdomnya, dari seorang George Berkeley. Ini beberapa kutipan-kutipan dari buku-bukunya. Yang 3 saya sebut tadi di atas. Yang pertama tentang sebab akibat. Perhatikan, ini kalimatnya bagus. Aku cenderung berpikir bahwa sebagian besar, meskipun tidak semuanya, kesulitan yang hingga kini menyibukkan para filosof dan menutupi jalan kebenaran sepenuhnya berasal dari diri kita sendiri. Awalnya kita sendiri yang menghamburkan debu, dan kita sendiri pula selanjutnya yang mengeluh, tidak bisa melihat dengan jelas. George Berkeley. Jadi ini Berkeley nyindir kita, mengingatkan kita. Hampir semua kesulitan, keruwetan. Ya, kita di Indonesia hari-hari ini akrab ya dengan kata-kata ruwet. Keruwetan yang kita alami hari ini sebagian besar sebenarnya pola kita sendiri. Analoginya, kita sendiri yang menghamburkan debu dan kita sendiri pula yang mengeluh, tidak bisa melihat dengan jelas. Ini hubungannya dengan kejernihan berpikir sebenarnya arahnya. Kenapa kok sulit pikiran saya menemukan yang benar? Kenapa kok sulit pikiran saya menemukan yang sejati? Jangan-jangan karena pola kita sendiri. Jadi kita ini yang pola, kita juga yang mengeluh. Kita yang merusak, tapi ketika dunia ini sudah rusak, kita marah-marah dan sambat. Kita yang mengacaukan, tapi ketika kekacauan itu terjadi, kita juga yang marah-marah, entah pada siapa. Nah, katanya Berkeley itu. Ini sebenarnya logika sebab akibat. Saya beri judul sebab akibat karena apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Kalau kita menghamburkan debu, ya jangan mengeluh. Kalau tidak bisa melihat dengan jelas, ya salah kita sendiri menghamburkan debu. Kalau kita hidupnya tidak sehat, susah diatur, ya jangan mengeluh kalau kita terkena penyakit. Logikanya memang begitu. Sunatullahnya memang begitu. Kemarin ada yang tanya ke saya tentang ketika kita ngaji bencana bulan lalu, ada yang tanya begini, Pak. Berarti kalau ada bencana, bagaimana kita membedakan apakah bencana ini hukuman, ataukah ujian, ataukah peringatan dari Tuhan? Kita kan sering diceramai bahwa bencana, kesulitan itu
Satu di antara tiga ini, hukuman, ujian, atau peringatan. Terus saya jawab, ini mirip hubungan dengan sebab akibat tadi. Apapun kesulitan, apapun bencana yang sedang kau alami, jangan kamu cari apakah itu hukuman, ujian, atau peringatan. Tapi tiga-tiganya sekaligus. Kenapa kok tiga-tiganya, Pak? Coba kamu perhatikan sebentar. Yang pertama, hukuman. Hukuman itu kan berarti akibat dari kesalahan, kekeliruan, kerusakan, kekacauan yang kita lakukan sendiri, maka sekarang kita panen hasilnya. Kalau kamu makanmu tidak kontrol, misalnya, apalagi banyak mengandung lemak, apalagi banyak yang sejenis itu, akhirnya kamu sakit kolesterol, terus jantungmu kena, terus stroke, macam-macam. Itu kan semacam hukuman. Tapi hukuman ini karena pola kita sendiri. Kalau kita ngomongnya jelek-jelek terus, kemudian suka maki-maki orang, menyalahkan kiri kanan, akhirnya banyak musuh. Karena banyak musuh, hidup kita jadi sulit. Ini kan semacam hukuman dari pola kita sendiri. Ketika kita dapat hukuman dari Tuhan, itu kan menyuruh kita untuk introspeksi. Salahku di mana kok dihukum? Jadi apapun kesulitan yang kita alami, apapun bencana yang menimpa kita, itu bisa tiga-tiganya hukuman. Kalau ujian itu kan nama lain dari carilah jawabannya, carilah solusinya, carilah jalan untuk mengatasinya. Jadi apapun bencana sebenarnya juga tantangan bagi kita untuk mencari solusinya. Ini namanya ujian. Jadi bencana apapun ya hukuman, ya ujian. Tidak bisa salah satunya. Ujian berarti ayo cari jawabannya, jangan diam saja. Nanti kamu tidak lulus loh, kan gitu. Jadi dia adalah hasil perbuatan pola kita sendiri, sehingga kita panen kesulitan, maka kita sebut hukuman. Dia juga adalah tantangan yang harus kamu selesaikan. Selanjutnya caramu menyelesaikan seperti apa, maka dia adalah juga ujian. Dan yang ketiga, musibah yang menimpamu sekaligus juga adalah peringatan dari Allah. Pasti memang semuanya dari Allah yang memperingatkan kita. Makanya kita harus segera introspeksi. Allah mengingatkan lewat sebab akibat hukuman tadi. Dengan tantangan untuk kita carikan solusinya tadi. Maka jenisnya juga sebenarnya peringatan dari Allah. Biar kita tidak terus-terusan merusak. Maka kalau ada yang tanya, Pak, musibah ini hukuman, ujian, atau peringatan? Tiga-tiganya. Dia adalah peringatan dari Allah agar kita introspeksi untuk menghentikan segala yang jelek-jelek, yang merusak yang kita lakukan. Dia juga hukuman sebagai akibat kerusakan yang sudah kita lakukan. Dan dia juga ujian yang menantang kita untuk mencari solusi dari yang sekarang sedang kita alami. Sehingga kalau kita solusinya tepat, naiklah kita kelas sebagai manusia yang lebih baik. Oke, malah ngomong bencana lagi. Tapi ini ada hubungannya dengan tadi ya, bahwa kita yang menghamburkan debu, kalau sudah menghamburkan debu ya jangan mengeluh, tidak bisa melihat dengan jelas. Hukumanmu karena menghamburkan debu adalah kamu tidak bisa melihat dengan jelas. Itu adalah peringatan juga dari Tuhan, dan kamu diuji untuk mencari solusi yang terbaik biar kamu kemudian bisa melihat lagi dengan jelas dan kamu hentikan tindakanmu menghamburkan debu tadi. Nah, dari George Berkeley bisa kita tarik ke sana ternyata logikanya. Maka yang kemarin teman yang tanya itu apakah hukuman atau peringatan atau ujian, sudahlah anggap tiga-tiganya semua. Kesulitan apapun yang menimpa kita, dia juga peringatan dari Allah sekaligus hukuman dan juga ujian. Oke, kita lanjutkan dengan wisdom selanjutnya. Nah, ini juga unik.
Kita sering bilang ya, kita manusia itu sama. Semua sama dengan aku. Josh Berkeley punya quotes yang menunjukkan bahwa kalau ada orang ngomong semua, itu berarti ya termasuk aku, diriku sendiri. Contohnya apa? Misalnya begini. Ia yang mengatakan tidak ada lagi orang jujur, boleh kau pastikan bahwa dirinya sendiri adalah seorang pembohong. Sekarang banyak ya orang yang bilang bahwa orang Indonesia ini sudah rusak semua. Loh iya, sampean ngomong gitu, sampean kan juga orang Indonesia, berarti sampean ya rusak. Jadi hati-hati dengan kalimat-kalimat mengeneralisir. Ngomong yang jelek-jelek secara generalisasi, karena kadang-kadang yang kena kita sendiri. Apalagi tentang kejujuran. Ini sebenarnya kalimat ini nanti kalau versinya Bertrand Russell itu diolah jadi lucu. Orang yang bilang bahwa tidak ada lagi orang jujur, pasti dia juga tidak jujur, kan begitu. Nanti secara logika ini sebenarnya ada beberapa paradok kalimat ini. Misalnya begini, coba perhatikan. Ini sering saya kasih contoh untuk lucu-lucuan. Kalau ada orang bilang semua yang ikut ngaji filsafat itu pembohong. Nah, kalau saya bilang begitu, kamu kan bisa tanya ke saya, loh, Bapak kan juga ikut ngaji filsafat. Berarti Bapak juga pembohong. Kan tadi semua yang ikut ngaji filsafat pembohong. Oke. Terus tak jawab begini. Oh iya ya, berarti saya juga masuk pembohong. Karena saya pembohong, berarti yang saya ucapkan tadi kan bohong. Kalau saya bilang semua yang ikut ngaji filsafat pembohong, karena saya yang ngomong pembohong, berarti kan kebalikannya, wong saya bohong. Berarti semua yang ikut ngaji filsafat itu jujur. Cuma begini, selanjutnya, kalau semua yang ikut ngaji filsafat itu ternyata jujur, loh, saya kan berarti juga jujur. Wong saya ikut juga di ngaji filsafat. Oh iya ya Pak. Nah, kalau saya jujur, berarti yang saya omongkan tadi benar dong. Bahwa semua yang ikut ngaji filsafat ini pembohong. Nah, bulat di situ ya. Karena memang kalimatnya agak paradok. Oke. Ini sebenarnya Josh Berkeley ngomongnya di konteks moral, bukan di konteks logika. Kalau ada orang yang teriak-teriak bahwa tidak ada lagi orang jujur, semua orang sudah rusak, yakinlah bahwa yang rusak pertama itu orang ini. Dialah yang sebenarnya pembohong dan rusak duluan. Paling tidak terbukti dari dialah yang menilai, menjudgment semua orang pembohong. Berarti dia yang paling tahu kebohongan-kebohongan yang dilakukan semuanya. Maka sebenarnya dialah orang pertama yang pembohong. Ini pelajaran dari Josh Berkeley. Ini kelanjutan dari tadi ya, ternyata semuanya tergantung pikiran tadi. Oke, kita lanjutkan. Wisdom selanjutnya dari seorang Josh Berkeley. Ini kita sudah masuk ke ranah quote-quote wisdomnya. Ini tentang manusia dan pembentukannya. Katanya Berkeley, manusia adalah binatang yang sangat hebat karena hasrat dan akalnya atau penalarannya. Hasrat sering mendorongnya kepada kejahatan dan nalar menyediakan perangkat untuk mencapainya. Untuk melatih binatang ini, membuatnya baik kepada yang lain, membiasakannya dengan rasa keadilan dan kebajikan, menjaganya dari sakit yang berasal dari ketakutan, dan mendorongnya melaksanakan tugas dengan penuh harapan, membentuknya agar berguna bagi masyarakat, merupakan tujuan dari institusi-institusi keagamaan dan kemasyarakatan.
dan di sepanjang zaman merupakan upaya keras dari orang-orang baik dan bijak. Metode yang paling tepat untuk tujuan ini selalu dipandang sebagai pendidikan terbaik. Ini pandangan Berkeley tentang hakikat manusia. Yang pertama-tama, manusia ini cirinya adalah binatang. Pembedanya dari yang lain adalah akal atau nalarnya dan hasrat atau nafsunya, ambisinya. Yang membedakan dari semua binatang yang lain. Genusnya adalah binatang, cirinya adalah akalnya dan ambisi, hasrat atau nafsunya. Karena ada nafsu inilah, maka manusia sering terdorong kepada kejahatan. Dan akal atau nalar biasanya manut saja, ikut saja memberikan fasilitas terhadap nafsu. Dengan justifikasinya pastinya. Jadi manusia itu binatang, kelebihannya adalah berpikir dan punya hasrat. Cuma hasrat ini sering mendorong pada kejahatan, sementara akal biasanya hanya menjustifikasi saja, membenarkan saja apa yang diinginkan, dihasrati, dinafsui oleh manusia. Kalau dibiarkan alami, seperti itu manusia. Benar dia punya akal, tapi akalnya akan kalah oleh nafsunya. Akal hanya akan melayani nafsunya saja. Maka katanya Berkeley, untuk melatih binatang ini, ini berarti paradigmanya manusia itu harus dibentuk. Dia tidak mungkin terbentuk sendiri, harus dilatih. Untuk melatih binatang ini, katanya Berkeley, ya tadi ya uraiannya panjang, membuatnya jadi baik, adil, bijak, penuh harapan, tidak takut, dan macam-macam. Penanggung jawabnya dua. Institusi keagamaan dan kemasyarakatan. Agama dan masyarakat. Kuncinya di situ. Nah, biasanya katanya Berkeley, agama dan masyarakat ini ada lagi kuncinya lagi, yaitu tokoh-tokohnya, orang-orang baik dan bijak. Yang dilakukan oleh orang-orang baik dan bijak ini nanti yang dianggap sebagai pendidikan yang terbaik. Kalimat ini berakhir dengan penghargaan kita harusnya terhadap orang-orang baik dan bijak yang mampu mendidik manusia sehingga keluar dari ancaman nafsu yang membawa pada kejahatan dan akal yang diam hanya membenarkan saja. Jadi pelaku pendidikan itu berasal dari lembaga agama dan kemasyarakatan. Biasanya kuncinya ada pada tokoh-tokoh seperti ulama, guru, dan lain sebagainya. Disitulah pendidikan terbaik dijalankan. Kalau ini kita pahami lebih jauh, berarti kita harus berterima kasih pada para guru, para ulama, para tokoh yang membuat kita jadi manusia. Membuat kita jadi orang yang tidak kalah oleh nafsunya dan melatih pikiran kita untuk tidak hanya membenarkan hawa nafsu belaka. Maka seperti ada quote yang terkenal sekali kemarin-kemarin, laula murabbi ma araftu rabbi. Jika bukan karena guru, maka aku tidak akan mengenal Tuhanku. Kalau bukan karena petunjuk dari guru, mungkin aku tidak akan kenal Tuhanku. Laula murabbi ma araftu rabbi. Ada banyak cerita
bagaimana seharusnya kita berterima kasih, memuliakan seorang guru. Karena tanpa mereka, kita tidak akan ketemu diri kita yang sejati. Dan kita tidak akan ketemu Tuhan. Guru itu kan seperti orang tua kita. Orang tua yang melahirkan kita itu penuntun lahir, dan guru-guru adalah penuntun batin. Rahasia kehidupan dunia kita ada pada orang tua, dan rahasia kehidupan akhirat ada pada tangan para guru. Saya ingat ada cerita seorang guru besar Sufi. Namanya Syekh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau ini yang menyusun Rotib Al-Attas. Suatu ketika di satu halakoh pengajian bersama santri-santrinya, ada seorang santri yang duduk di samping beliau. Tugasnya memang begitu, untuk memijiti kaki beliau. Namanya Syekh Ali Barus. Nah, tiba-tiba lagi asik-asiknya kajian, Syekh Ali Barus sedang mijit. Habib Al-Attas ini tiba-tiba bilang, ayo, siap-siap semua. Saat ini kita kedatangan tamu istimewa, Nabi Khidir alaihi salam. Beliau ada di gerbang depan. Wah, begitu gurunya, murabinya bilang begitu. Wah, murid-muridnya begitu ekstasenya, senang. Wah, ini didatangi Nabi Khidir, ini tidak macam-macam ini. Semuanya lari ke arah gerbang menyambut kehadiran Nabi Khidir. Kecuali satu orang, yaitu Syekh Ali Barus tadi. Beliau tetap aja di situ mijeti gurunya. Melihat muridnya kok tidak ikut temannya yang lain menyambut Nabi Khidir, tanya, wahai Ali, kenapa engkau tidak menyambut Nabi Khidir bersama teman-temanmu yang lain? Syekh Ali Barus menjawab, wahai guru, Nabi Khidir itu kan mestinya datang menemuimu. Sementara aku tidak akan melepaskan tanganku dari kakimu, karena engkau guruku. Di mataku engkau lebih mulia dibandingkan Nabi Khidir. Kabarnya setelah itu Habib Umar terus bilang, tidak akan aku terima hadiah Fatihah dari siapapun untukku kecuali disertai Fatihah padamu, wahai Ali Barus. Ini bukti keridhoanku padamu. Oke, ini contoh cerita bagaimana kita harus menghormati seorang guru. Wah, malah ini inspirasinya muncul dari quotes-nya seorang George Berkeley, seorang uskup, filosof empirisisme. Makanya tadi saya bilang dari mana-mana inspirasi bisa lahir, makanya jangan jemu-jemu mengaji. Oke, saya lanjutkan. Masih ada quotes lagi. Tidak mungkin orang tidak baik kepada teman dan tetangganya, tetapi bisa baik kepada semua orang. Ini ukuran untuk menilai kebaikan orang. Itu yang paling mudah adalah sejauh mana dia dianggap baik oleh lingkungannya. Katanya George Berkeley, pertama-tama lihatlah dia baik atau tidak kepada temannya. Yang kedua, dia baik atau tidak kepada tetangganya. Kalau ini tidak perlu dijelaskan ya, teman-teman pasti sudah paham. Apa mungkin kita pakai hadis ya. Kita masih ingat mungkin hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Atau man yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, fal yukrim jarohu, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Ini sebenarnya versi hadisnya dari quotes-nya George Berkeley tadi. Kebaikan seseorang itu ukurlah justru dari kebaikannya terhadap tetangganya
dekat atau teman-temannya. Karena apalagi manusia modern hari ini itu biasanya malah hidupnya tidak dekat dengan tetangga, tidak dekat dengan teman. Hidupnya di ranah profesional, di ranah yang jauh dari tetangga dan teman. Sehingga kadang-kadang lebih akrab dengan teman di kantornya, lebih akrab dengan kolega profesinya dibandingkan dengan teman dekat atau tetangganya. Padahal justru ukuran kebaikan orang itu kebaikannya kepada teman atau tetangganya. Oke, selanjutnya ini pelajaran-pelajaran wisdom-wisdom dari Josh Berkeley tentang kebebasan. Ya, anak-anak muda biasanya seneng kalau ngomong kebebasan-kebebasan. Cocok dengan jiwanya yang tidak mau banyak terkungkung. Katanya Berkeley, orang lain mungkin berbicara, menulis, dan bahkan bertarung tentang kebebasan, lalu bersikap seolah-olah bebas. Namun, the free thinker, para pemikir bebaslah yang benar-benar bebas. Awas salah ya mengartikan free thinker, pemikir bebas ini. Banyak orang tidak suka istilah pemikir bebas karena bayangannya pemikir bebas itu pemikir yang sakar PDW, tidak mau diatur. Padahal yang dimaksud free thinker itu orang yang berpikir tanpa terbelenggu, tanpa terikat oleh apapun, hanya yang dia inginkan kebenaran. Itulah free thinker. Jadi katanya Josh Berkeley, banyak orang bicara, banyak orang menulis, banyak orang seolah-olah bertarung mencari kebebasan. Bahkan banyak orang yang berpura-pura seolah-olah dia bebas. Tapi percayalah, sebenarnya yang benar-benar bebas itu adalah orang yang berpikir bebas. Karena memang hakikatnya berpikir itu bebas. Kalian bisa membatasi saya ngomong. Kalian bisa melarang saya kemana, melarang saya untuk melakukan apa. Tapi susah bagi kalian untuk melarang saya berpikir apa. Karena berpikir itu momen subjektif, momenku sendiri yang sifatnya mental, tidak bisa dilarang orang. Saya mau mikir apa saja, kan tetap bisa. Itu namanya free thinker. Saya membayangkan, saya misalnya ngamuk, atau saya membayangkan saya tertawa, saya membayangkan saya senang-senang. Selama itu di level bayangan kan kamu tidak bisa melarang. Jadi justru hakikat kebebasan itu ada di thinking. Berpikir itu pasti bebas, kecuali memang orang-orang yang menyandarkan pikirannya atau membelenggu pikirannya dengan penjara-penjara tertentu. Tidak boleh berpikir tentang ini, tidak boleh berpikir ke sana, tidak boleh ngomong ini, tidak boleh ngomong itu, dan seterusnya. Jadi sengaja memang di penjara. Tapi kalau orang mau berpikir itu sebenarnya bebas. Dan itulah kebebasan yang sejati. Kalau tubuh kita, sebebas-bebasnya kita, ada keterbatasan. Saya ingin loh jalan di atas awan, tidak pakai sayap, tidak pakai pesawat misalnya. Loh, kita kan tidak bisa bebas. Aku ingin jalan nabrak tembok tapi tembus, tidak bisa. Terbatas. Tapi kalau pikiran, bisa. Kamu membayangkan, memikirkan kamu yang sedang jalan nabrak tembok, lolos dari tembok, jalan di atas awan, jalan di atas air. Kalau levelnya pikiran bisa, kenapa tidak? Satu-satunya yang bebas itu free thinking, free thinker. Kalau masih dimensinya fisik, ya masih banyak keterbatasan. Sebebas apapun kita membayangkan diri kita, di situ pasti ada keterbatasan-keterbatasan. Maka kebebasan sejati itu ada di sikap yang free thinking. Lagi-lagi saya ingatkan, free thinking bukan berpikir sesuka hati, tapi berpikir yang tanpa dibelenggu oleh apapun, tanpa dikungkung oleh apapun,
seluas mungkin, sedalam mungkin. Itu free thinking. Ini yang kadang-kadang manusianya salah persepsi seolah-olah dia bisa bebas atau seolah-olah dia tidak mungkin bebas. Kenapa seolah-olah dia bisa bebas? Ya tadi dianggapnya bebas itu bisa apa saja. Tapi kalau fisik tidak mungkin. Dianggapnya dia tidak mungkin bebas, tapi sebenarnya bisa kalau itu levelnya pemikiran. Kalau pemikiran ya free thinker, kecuali orangnya sendiri yang membelenggu dirinya. Kita mungkin masih ingat ada dalil tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Itu kan seolah-olah hadis ini melarang kita berpikir tentang zatnya Allah. Tapi kalau kita mau berpikir kan tidak bisa dihalangi. Hadis ini kan sebenarnya konotasinya adalah kalau kamu coba berpikir tentang Allah, sebenarnya kamu tidak akan ketemu. Karena akal kita terbatas. Sebenarnya kan mau ngomong itu. Hasilnya mesti spekulasi-spekulasi yang pasti tidak cocok dengan aslinya. Karena Allah itu, zat Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Maka tidak usah capek-capek deh berpikir tentang Allah. Berpikir saja tentang makhluknya. Itu kan maunya ke situ. Tapi kalau kita mau berpikir, kan tidak ada yang bisa menghalangi pemikiran. Ya silahkan saja kalau kamu milih capek. Tapi itu menunjukkan sebenarnya berpikir itu bebas. Tidak bisa dihalangi dan bahkan tidak bisa terkena khitab hukum. Misalnya begini, saya membayangkan memperkosa orang, itu kan tidak bisa dihukum, cuma bayangke. Yang bisa dihukum kalau saya sudah memperkosa orang. Jadi fisikku tidak bebas kalau aku memperkosa dihukum. Tapi akalku bisa bebas, bayangke memperkosa siapa saja kan ya iso wae. Wong pikiran. Jadi itulah kebebasan yang sejati. Terus ini quotes tentang pendidikan. Hari ini banyak ya fenomena seperti yang diamati oleh Berkeley tentang pendidikan agama. Katanya Berkeley begini, mengamati pendidikan anak-anak, aku melihat mereka diperintah tentang agama sebelum mereka dapat berpikir. Dan akibatnya perintah tersebut tidak membuahkan apapun selain memenuhi akal anak-anak yang masih lemah dengan prasangka-prasangka. Jadi ini kritiknya Berkeley terhadap pendidikan agama pada anak-anak. Memang banyak kita lihat anak-anak itu selalu diperintah dan dipaksa untuk patuh, taat, menjalankan perintah agama. Meskipun mungkin belum masanya, belum umurnya. Sebenarnya ya tidak salah, karena setiap orang tua tidak mau anaknya buta agama. Tidak ada benteng agama dalam kehidupannya. Yang dipermasalahkan adalah di usia yang masih sedini itu, model paksaan dan perintah ini agak membahayakan mentalnya. Karena nanti bisa membentuk persepsinya terhadap agama. Kalau bagi Berkeley melahirkan prasangka-prasangka. Karena saat anak kecil akalnya belum berkembang. Anak kecil butuh cara yang lebih halus, cara yang lebih lembut, cara yang lebih menyenangkan, bahkan jangan sampai ada paksaan-paksaan. Saya sering menganalogikan menggunakan ilustrasi begini. Lebih baik anak-anak ini waktu kecil mungkin belajar. Kan sekarang banyak orang yang memaksa anaknya untuk pinter ngaji sejak dini sekali sehingga anaknya dipaksa untuk ngaji. Pada akhirnya dia ngajinya pinter, cuma dia benci dengan ngaji. Kenapa benci dengan ngaji? Karena sejak kecil dipaksa. Yang bukan keinginannya. Cara bukan salah ngajinya, cuma cara merentahnya yang salah. Kita harusnya banyak meneladani Kanjeng Nabi Muhammad kalau urusan
open sama anak kecil. Kanjeng Nabi itu terkenal sekali, tidak pernah memaksa, lemah lembut, kasih sayang terhadap anak-anak. Saya ingat ada cerita dari seorang sahabat yang sejak kecil ikut Kanjeng Nabi. Namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini ayahnya namanya Malik bin Nadir. Cuma ayahnya meninggal waktu beliau kecil, dan oleh ibunya beliau yang kecil ini dititipkan di rumah Rasulullah. Tujuannya untuk melayani Rasulullah. Kalau hari ini mungkin nyantrik di rumahnya Rasulullah. Nah, Anas ini cerita. Nanti dicari ya, saya lupa hadisnya. Kelihatannya di Sunan Abu Dawud ada. Katanya Anas bin Malik, aku demi Allah sudah 7 atau 9 tahun mengabdi kepada Rasulullah dan tidak pernah aku dengar Rasulullah mengomentari kesalahanku dengan kalimat, kenapa engkau melakukan begini, atau kenapa engkau tidak melakukan ini. Ini kalimat ini kan rasanya masih lembut, tapi Rasulullah tidak pernah. Bahkan ini kan kalimat teguran, kalau kasarnya semacam memarahi. Tapi kalimat teguran yang lembut ini saja, katanya Anas bin Malik, Rasulullah tidak pernah melakukan. Kenapa engkau tidak melakukan begini? Itu kan kayak kita hari ini. Kenapa engkau tidak ngaji? Adikmu yang masih balita kamu marahi, kok tadi tidak sholat, dan seterusnya. Nah ini katanya Anas, Rasulullah negur seperti itu tidak pernah. Ada cerita, katanya Anas, satu ketika Kanjeng Nabi memutus beliau Anas untuk melakukan sesuatu keperluan. Tapi karena Anas ini anak kecil, dia jawabnya tidak mau apa kalau bahasa Jawa moh kan gitu. Itu Rasulullah tidak marah. Katanya Anas, setelah jauh tidak mau terus keluar main sama teman-temannya. Saat dia main tiba-tiba Rasulullah datang. Terus merangkul lehernya, ya biasa kan dirangkul anak kecil. Sambil senyum-senyum ketawa. Terus Kanjeng Nabi bilang, wahai Anas, ayo dong lakukan yang saya perintah tadi. Jadi tidak marah, cuma diulang lagi perintahnya. Tidak kok dimarahi, kenapa kamu mau, kenapa kamu tidak mau, kok milih main saja. Tidak, dirangkul kemudian dibilang, ayolah yang tadi saya perintah dilaksanakan ya. Akhirnya Anas menjawab, baik Rasulullah, aku akan melaksanakan. Nah ini gayanya Kanjeng Nabi. Lebih lembut pada anak, tidak memaksa. Jadi quotes-nya Josh Berkeley tadi sebenarnya memprihatinkan itu. Meskipun konteksnya sebenarnya bukan untuk Islam pastinya, tapi katanya Josh Berkeley, aku banyak melihat yang semacam itu hari ini. Anak-anak yang diperintah dan dipaksa sehingga memenuhi akalnya dengan prasangka-prasangka yang keliru, termasuk tentang agamanya. Jadi adik-adik kita, ayo dieman-eman. Kita masukkan nilai-nilai agama, kita latih keterampilan praktek beragama yang baik, tapi caranya harus diatur yang baik. Mereka masih rapuh mentalnya, rapuh akalnya, gembirakan mereka sehingga muncul kesadarannya, muncul komitmennya terhadap agama. Oke. Terus, nah ini ada lagi selanjutnya quote, we ought to think with the learned and speak with the vulgar. Katanya Josh Berkeley, kita harus berpikir bareng-bareng orang yang terpelajar dan kita bicara dengan orang yang vulgar. Vulgar itu mungkin maksudnya di sini bicara yang apa adanya. Untuk mengasah pikiran kita, ayo banyak-banyak berpikir, diskusi dengan orang-orang pintar. Tapi speak with the vulgar. Untuk tahu yang benar, kenyataan yang sejati, kadang-kadang kita butuh orang-orang yang ngomongnya vulgar. Vulgar itu kan orang yang ceplas-ceplos. Kalau benar ya benar, kalau salah ya salah. Tidak rumit, tidak bulat. Nah itu kita latih diri kita.
dengan orang-orang yang vulgar. Biar kadang-kadang orang itu kan tambah pinter, ilmunya tambah banyak, tambah ruwet, tambah bulet, sehingga kebenarannya sering kelewat. Nah, orang-orang yang ngomongnya ceplas-ceplos apa adanya ini sering membantu kita untuk mengungkap yang benar. Contohnya ya kalau kita ketemu anak-anak kecil, anak-anak yang masih lugu, jujur, itu kan ngomong apa adanya, ceplas-ceplos. Tapi ya sering benar dibandingkan yang besar-besar yang sudah banyak retorikanya, sudah banyak basa-basinya, sehingga kebenarannya kadang hilang. Oke, terus apakah masih ada? Baik, masih ada satu lagi. Ini tentang negara, sebenarnya kalimatnya agak spesifik. Ada beberapa hal yang membawa kemuraman dalam pikiran orang Inggris. Ini pakai kalimat Inggris ya, karena memang Josh Berkeley ini dari Irlandia. Jangan lupa Irlandia itu jajahannya Inggris sejak abad ke-12. Zaman Berkeley hidup masih di bawah Inggris, nanti merdekanya tahun 1921. Ya karena dia bekas jajahnya Inggris kan berarti dia masuk negara persemakmurannya Inggris. Sehingga di quotes ini Josh Berkeley pakai istilah Inggris. Ada beberapa hal yang membawa kemuraman dalam pikiran orang Inggris yang membuahkan kesedihan ekstrim. Yang pertama, agama yang menuju fanatisme. Yang kedua, kebebasan berpikir yang menuju ateisme. Dan yang terakhir, kebebasan yang membuahkan pemberontakan. Katanya Berkeley, hati-hati dengan 3 hal ini ya, karena ini membuat orang sampai pada kesulitan hidup atau kesedihan yang ekstrim. Yang pertama, hati-hati beragama yang jatuhnya nanti pada fanatisme. Banyak konflik sosial yang lahir dari sini. Yang kedua, kebebasan berpikir yang jatuhnya adalah ateisme. Ini akan menyulitkan kita, merusak hidup kita secara individu. Bebas berpikir ya, tapi hati-hati jatuh pada penyangkalan kita pada yang metafisik, pada Tuhan. Ini akan menyulitkan, menyusahkan hidup kita sendiri, karena hidup yang mengandalkan diri kita apa adanya itu hidup yang lemah. Kita butuh sandaran yang maha. Maka kebebasan berpikir yang menuju ateisme akan membuahkan kesedihan yang ekstrim. Kalau agama tadi ranah sosial fanatik, kalau kebebasan berpikir ini ranah individual. Dan kebebasan yang menuju pemberontakan, kalau ini ranah politik. Di dunia politik, ya ada kebebasan, cuma hati-hati jangan sampai jatuh pada rebel. Rebel itu pemberontakan, penggulingan kekuasaan. Ini nanti menyusahkan kita sendiri juga. Semoga tidak terjadi itu, karena akan lahir juga kesedihan yang ekstrim. Jadi agama yang fanatik, kebebasan berpikir yang ateistik, hidup bebas yang rebelistik, memberontak. Itu akan menyulitkan kita sendiri. Dan kalimat terakhir itu menarik, mungkin juga cocok untuk kita tanyakan hari ini. Whose fault it is if poor Ireland still continues poor? Salah siapa sih ini kok Irlandia yang miskin, yang mengenaskan masih tetap mengenaskan? Ini kritiknya terhadap bangsanya sendiri. Irlandia ini loh kok ndak maju-maju sih yo, kan gitu. Jadi whose fault it is if poor Ireland still continues poor? Kalau dalam kita kan sering pertanyaan yang
mencari ini kambing hitamnya siapa sih, ini siapa yang membuat seperti ini. Kalau dalam Islam itu kan ada teori bahwa penanggung jawab di satu negara itu ada 3 teori. Ada yang bilang kuncinya ada di khalifah, misalnya teorinya Imam Ghazali. Ada yang bilang kuncinya ada di sistem dan perangkatnya, misalnya gagasan-gagasannya Al-Mawardi. Atau ada yang bilang ya kuncinya ya semuanya, ya pemerintah ya rakyat. Misalnya teori-teorinya Ibnu Taimiyah. Jadi banyak kan di medsos itu ada yang apa-apa salah presiden ini misalnya. Itu kan sebenarnya teori awal yang digagas oleh Imam Ghazali. Bahwa kuncinya negara itu ya di khalifahnya. Cuma kan khalifah itu sistemnya beda dengan yang kita anut hari ini, seorang presiden. Kalau khalifah memang menguasai semuanya, A sampai Z sampai detail. Segala keputusan dia yang memutuskan. Sama seperti konstruksi monarki itu kan, kuncinya ada di raja. Kalau di teori-teorinya Imam Ghazali, ya kuncinya di khalifah. Ada yang kedua, ya tidak cuma khalifah dong. Kalau di teorinya Al-Mawardi, ya tidak bisa kalau hanya disalahkan pemimpin puncaknya. Pemimpin kan juga banyak pembantunya, menteri-menterinya, perangkatnya. Wong itu satu sistem. Maka terus ya pemerintahnya, bukan cuma rajanya, tidak cuma khalifahnya. Ya. Semuanya harus bertanggung jawab. Ada yang ketiga, yaitu iya pemerintah, tapi juga jangan lupa rakyatnya. Sebagus apapun pemerintah, kalau rakyatnya tidak bisa diatur, ya tidak jalan. Jadi semuanya harus bertanggung jawab. Nah, jawaban dari pertanyaannya Josh Berkeley tadi, whose fault is it? Salah sopo to yo, kok negaraku ini masih mengenaskan seperti ini? Nah, jangan kesusu. Kita tunjuk kambing hitam ya. Kita mau pakai teorinya yang mana ini dulu? Versi khalifah sentris atau versi sistem atau versinya Ibnu Taimiyah, orang menyebutnya versi organisme. Seperti organisme yang ya semuanya ada perannya, tidak bisa sebagian-sebagian. Kalau model Imam Ghazali ya berarti carilah khalifah, pemimpin yang super, sehingga bisa mengatasi semua masalah kita hari ini. Kalau modelnya Al-Mawardi ya tidak cuma khalifahnya, cari wakil rakyat, cari pilihan menteri-menteri, pilihan pejabat yang bagus juga, karena kuncinya di mereka. Tapi ada juga yang terakhir tadi, ya tidak cuma itulah. Ya rakyat juga harus mendukung. Kalau rakyatnya tidak bisa bantu apa-apa, rakyatnya tidak kompak, rakyatnya diperintah tidak jalan, diatur tidak bisa, ya mana bisa, sebagus apapun pemimpin akan sukses. Oke, itu beberapa bahan refleksi. Ya kapan-kapan kita bahas lebih detail, mungkin nanti ada sesi politik Islam di waktu yang lain. Baik teman-teman, itu ya luas sekali kajian kita dari satu tokoh ini. Ya kuncinya tetap yang depan tadi ya. Bagaimana empirisisme yang nanti jatuhnya pada idealisme dan segala implikasi-implikasinya yang tadi dijelaskan di belakang. Oke teman-teman, saya kira itu sesi malam hari ini masih di filsafat empirisisme. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan di sesi terakhir empirisisme dengan tokoh yang mungkin paling terkenal, yaitu David Hume. Kita lihat gagasan-gagasan David Hume seperti apa tentang empirisisme ini. Setelah itu minggu terakhir nanti kita lihat tema apa yang bisa kita angkat. Saya menyebutnya ini sesi permintaan. Nanti ada banyak sekali memang yang minta tema macam-macam ke saya. Salah satu akan saya kabulkan di sesi terakhir bulan ini.
Entah apa itu. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.